Ini kami akan menjelaskan materi singkat mengenai fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Fungsi biaya. Fungsi biaya adalah konsep penting dalam ekonomi dan teori produksi yang menunjukkan hubungan antara biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah barang dan jumlah output yang dihasilkan. Fungsi ini umumnya digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan membuat keputusan produksi. Untuk fungsi biaya sendiri memiliki beberapa komponen, yaitu biaya tetap adalah elemen pertama yang mencakup semua pengeluaran yang tidak bervariasi seperti sewa gedung atau gaji karyawan tetap. Biaya ini tetap ada meskipun perusahaan tidak memproduksi apapun. Nah, sebaliknya biaya variabel berubah sesuai dengan tingkat produksi. Bahan baku dan tenaga kerja langsung adalah contoh klasik dari biaya yang berfluktuasi. Untuk rumus fungsi biaya sendiri yaitu TC sama dengan FC ditambah VC, di mana TC sama dengan total biaya, FC sama dengan biaya tetap atau fixed cost, VC sama dengan biaya variabel atau variable cost. Nah, untuk contohnya sendiri teman-teman, sebuah perusahaan memproduksi mainan. Biaya tetap bulanan perusahaan adalah 2 juta rupiah. Biaya variabel untuk memproduksi setiap mainan adalah 100 ribu rupiah. Jika perusahaan memproduksi 150 mainan, tentukan fungsi biaya dan berapakah total biaya atau TC. Nah, untuk penyelesaiannya kita menyimpulkan apa yang diketahui dari soal. Diketahui ada biaya tetap FC sama dengan 2 juta rupiah, biaya variabel per unit 100 ribu rupiah, dan jumlah unit yang diproduksi atau kuantiti sebanyak 150. Nah, setelah kita menyimpulkan apa yang diketahui di dalam soal tersebut, kita masuk ke dalam pembahasan. Pertanyaan pertama yaitu tentang fungsi biaya. Nah, kita tahu bahwa fungsi biaya bentuknya adalah TC sama dengan FC ditambah VC. Tinggal kita masukkan saja sama dengan TC 2 juta ditambah 100 ribu Ki. Kenapa 100 ribu Ki? Karena bentuk dari fungsi biaya adalah TC sama dengan FC ditambah VC. Nah, pertanyaan kedua baru ditanyakan berapakah total biayanya, yaitu TC sama dengan FC ditambah VC. Tinggal dimasukkan yang diketahui dan diselesaikan pertambahan dan perkaliannya, yaitu TC sama dengan 2 juta ditambah 100 ribu dikali 150 sama dengan 2 juta ditambah 15 juta sama dengan 17 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang dijual dan total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tersebut. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menganalisis dan memaksimalkan pendapatan dalam kegiatan bisnis. Ada pula komponen fungsi penerimaan, yaitu harga per unit atau dilambangkan dengan P. Artinya, jumlah uang yang diterima untuk setiap unit barang yang dijual. Lalu ada jumlah unit atau Q yang artinya jumlah barang yang berhasil dijual dalam suatu periode waktu. Ada pula rumus fungsi penerimaan yang ditandai dengan TR sama dengan P dikali Q, di mana TR adalah total penerimaan untuk menjual Q double 3 unit, lalu P adalah harga per unit barang, Q adalah jumlah unit yang terjual. Dengan contoh, jika sebuah perusahaan menjual mainan dengan harga 50.000 per unit dan berhasil menjual 200 unit, maka fungsi penerimaan dan penerimaan totalnya adalah seperti kita ketahui bahwa P-nya adalah 50.000 dan Q-nya adalah 200. Lalu untuk fungsi penerimaan dirumuskan dengan TR sama dengan P dikali Q, sehingga fungsi penerimaannya adalah TR sama dengan 50.000. Lalu untuk mengetahui total penerimaan, nilai Q dimasukkan ke dalam fungsi tersebut, yaitu TR sama dengan 50.000 dikali 200, sehingga diperoleh total penerimaan sebesar 10 juta. Baiklah,
Kita lanjutkan materi korelasi fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Fungsi biaya dan fungsi penerimaan saling berinteraksi dalam analisis keuangan perusahaan. Fungsi penerimaan menunjukkan total pendapatan dari penjualan, sementara fungsi biaya mencakup semua pengeluaran produksi. Keuntungan diperoleh jika penerimaan melebihi biaya. Keduanya membantu perusahaan dalam menetapkan harga, mengontrol pengeluaran, dan memahami titik impas yang penting untuk mencapai profitabilitas dan keberlanjutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai penerapannya dalam ekonomi. Yang pertama itu ada perhitungan keuntungan. Nah, fungsi biaya dan penerimaan digunakan untuk menghitung keuntungan, yaitu selisih antara total penerimaan dan total biaya. Ini membantu perusahaan mengevaluasi kinerja finansial mereka dan menentukan apakah strategi bisnis yang diterapkan efektif. Yang kedua yaitu penganggaran. Dalam penyusunan anggaran, perusahaan menggunakan rumus biaya untuk memperkirakan pengeluaran dan fungsi penerimaan. Untuk memperkirakan pendapatan, ini membantu dalam perencanaan dana untuk aktivitas operasional dan investasi. Selanjutnya ada penetapan harga. Fungsi biaya membantu menentukan harga jual produk dengan memahami total biaya. Perusahaan bisa menetapkan harga yang kompetitif sambil tetap memperoleh keuntungan yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu kedua fungsi secara syariah. Dalam perspektif syariah, fungsi biaya dan penerimaan menekankan etika dan keadilan dalam berbisnis. Fungsi biaya menghitung pengeluaran tanpa melibatkan riba, sementara fungsi penerimaan fokus pada pendapatan dari sumber yang halal. Keduanya mendukung keuntungan yang tidak hanya finansial, tetapi juga membawa manfaat sosial, seperti pembayaran zakat, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Baik teman-teman semuanya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari 3 pemateri yang telah memaparkan materinya masing-masing, yaitu penerapan fungsi biaya dan fungsi penerimaan dalam ekonomi dan keuangan adalah krusial untuk pengambilan keputusan yang efektif. Keduanya memungkinkan perusahaan untuk menghitung keuntungan, menyusun anggaran, menetapkan harga, melakukan analisis titik impas, dan mengevaluasi investasi. Dengan pemahaman yang jelas tentang biaya dan penerimaan, perusahaan dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, mengoptimalkan strategi bisnis, dan mencapai tujuan profitabilitas secara efektif. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin hanya sebatas ini hasil dari pemaparan materi yang sangat luar biasa pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah ingin melihat dan mendengarkan dari materi yang telah kami sampaikan. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.